Ya, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas menggunakan metode certainty vector dalam sistem pakar. Kita akan menggunakan metode Dempster-Shaver. Dempster-Shaver ini dikembangkan pada tahun yang sama, tetapi durasi pengembangannya lebih lama daripada metode certainty vector, yaitu sama-sama di tahun 1970 oleh seorang dosen di Universitas Princeton. Kalau tidak salah, Dempster-Shaver itu nama dari dua orang dosen. Oke, sebelumnya saya kembali mengulang sedikit tentang certainty vector. Jadi setelah kita mendapatkan nilai final dari perkalian CF user dengan CF pakar, kemudian dikombin dengan rumus CF gabungan atau seperti MB gabungan gitu, itu nanti nilai ini digunakan untuk menghitung masing-masing penyakit ya. Jadi ini khusus untuk penyakit pneumonia bakterialis. Kemudian nanti mungkin gejala 1, gejala 2, gejala 3 itu juga punya pengaruh di penyakit yang lain. Nah, itu dihitung lagi dengan cara seperti ini. Itu nilai CF akhirnya berapa. Nah, nanti nilai CF terakhir yang terbesar itu berarti menunjukkan pada penyakit itu. Berarti sistem pakar itu menyimpulkan berdasarkan dari nilai CF final yang terbesar. Jadi ini untuk sebagai pembanding, alat ukur pembanding. Nanti nilai CF yang atau CF akhir yang tertinggi itulah penyakitnya. Kesimpulan dari sistem pakarnya itu pada penyakit yang CF akhirnya lebih tinggi, paling tinggi. Oke, kita langsung lanjut ke metode Dempster-Shaver. Nah, di dalam metode Dempster-Shaver kita mengenal istilah belief ya, atau ukuran kepercayaan atau ukuran keyakinan suatu gejala atau evidence yang mendukung himpunan dari hipotesis. Kita sebut di sini himpunan korelasi, jadi cuma beda istilah ya. Kalau di dalam Dempster-Shaver itu belief gitu. Belief itu nanti dilambangkan dengan M. Dalam perhitungannya dilambangkan dengan M. Kemudian di dalam Dempster-Shaver juga dikenal plausibility ya. Plausibility itu adalah ukuran kepercayaan setelah dikurangi dengan nilai kepercayaan terhadap gejala yang tidak ada. Jadi gejala yang kosong itu punya nilai kepastian, itu nilainya harus dihilangkan. Nah, itu sisa nilai kepercayaan setelah tidak ada gejala yang kosong itu adalah plausibility. Nah, plausibility itu nanti akan menjadi penyebut di dalam perhitungan menggunakan rumus Dempster-Shaver. Nah, ini ya rumus plausibility dinotasikan sebagai berikut ya. Plausibility S, plausibility suatu kejadian S itu sama dengan 1 dikurangi belief tidak adanya S. S itu misalkan gejala. Nah, berarti nilai plausibility itu juga berkisar dari 0 sampai 1. Kalau kita yakin akan tidak adanya S, berarti belief atau ukuran kepercayaan tidak adanya S itu 1, atau plausibility S-nya sama dengan 0 ya. Oke, ini secara konsepnya. Yang terpenting nanti teman-teman bisa lebih paham ketika melihat proses perhitungannya dengan metode Dempster-Shaver ini. Ya. Di dalam Dempster-Shaver kita mengenal adanya semacam semesta hipotesis atau kumpulan hipotesis yang ada. Kalau misalkan digunakan di dalam sistem pakar untuk diagnosis penyakit ya, berarti semesta hipotesisnya itu adalah kumpulan penyakit-penyakitnya. Nah, istilahnya di dalam Dempster-Shaver itu adalah frame of discernment yang dinotasikan dalam ini ya, notasi theta ini ya. Nah, ini merupakan semesta pembicaraan dari kumpulan hipotesis atau penyakitnya. Ya, misalkan theta ini adalah kumpulan dari hipotesis penyakit alergi, flu, demam, batuk. Berarti si frame of discernment atau theta ini mengandung 4 elemen. Nah, nanti kemungkinan subset atau kombinasi dari 4 elemen ini ya, ini kemungkinan ada 2 pangkat 4. Ada sebanyak 16 ya, 16. Tapi nanti tergantung dari gejala-gejala yang muncul. Jadi setiap kali muncul gejala itu akan dikalikan sehingga memunculkan kombinasi yang baru. Nah, itu tidak semua kombinasi yang muncul itu ada sebanyak 2 pangkat 4 ya.
ya. Jadi 2 pangkat 4 itu adalah kombinasi 4, kombinasi 3, kombinasi 2, dan kombinasi 1 ditambah dengan himpunan kosong. Itu jumlahnya ada 16 ya. Ya, nanti akan lebih jelas itu dalam proses perhitungannya. Oke, jadi ini adalah kumpulan hipotesisnya. Ada 4 macam: alergi, flu, demam, dan batuk. Nah, tujuan kita adalah kita mencari nilai belief dari suatu gejala terhadap kumpulan dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, nanti dengan perkalian dalam Dempster server, setelah gejala terakhir dihitung, beliefnya itu akan ketemu nanti belief dari penyakit manakah yang nilainya terbesar. Itu menjadi kesimpulan dalam sistem Pakar menggunakan Dempster server ini. Ya, ini ya. Tidak semua gejala itu langsung mendukung satu macam penyakit. Bisa saja suatu gejala itu mendukung alergi, flu, demam, atau bisa jadi suatu gejala itu menjadi ciri dari penyakit alergi, flu, demam, ya, atau bisa juga dua, atau bisa juga semuanya itu. Jadi metode ini mengakomodasi satu gejala bisa mendukung banyak penyakit, ya. Itu nanti tergantung dari perhitungan kombinasi di dalam Dempster servernya. Ya, kita sebut saja kombinasi karena nanti setiap kali perhitungan itu memunculkan subset kombinasi dari ini ya, theta ini ya, isi dari theta ini atau elemen dari theta ini. Oke, lanjut. Misalkan ini misalkan tidak ada informasi apapun untuk memilih keempat hipotesis tersebut, maka M theta itu 1,0. Nah, M tadi ini untuk menunjukkan belief ya, atau semacam probabilitas fungsi densitas. Itu ukuran belief suatu gejala terhadap penyakit yang dipengaruhinya. Nah, misalkan ini jika diketahui gejala panas mengakibatkan atau mengaruhi terjadinya penyakit flu, demam, dan bronkitis FDB dengan M 0,8, maka kita punya komponen subsetnya yaitu MFDB sama dengan 0,8. Misalkan ini M nya 0,8, berarti kita punya ukuran probabilitas densitas panas mendukung penyakit flu, demam, dan batuk itu sebesar 0,8. Nah, kemudian M theta-nya tinggal 1 dikurangi 0,8. Jadi theta ini tadi adalah kumpulan hipotesisnya, yaitu ada AFDB. Maka M theta ini nilainya selalu sisa dari 1 dikurangi ini ya, sisa dari MFDB, atau tergantung dari gejala itu mempengaruhi penyakit apa. Misalkan cuma 2 FD, berarti M theta itu dikurangi dengan MFD. Nah, dalam contoh ini panas itu mempengaruhi flu, demam, dan bronkitis, berarti M theta dikurangi M theta adalah sama dengan 1 dikurangi MFDB, hasilnya 0,2. Ini ketika baru diketahui satu gejala ya, yaitu gejala panas. Kemudian ya, jadi rumus dari perhitungan densitas yang nanti digunakan di dalam Dempster server itu seperti ini ya. M ini tadi sudah kita lihat adalah komponen dari subset. Jadi MFDB itu adalah probabilitas gejala tersebut yang mengaruhi penyakit FDB. Kemudian M theta ini adalah ukuran probabilitas gejala tersebut mempengaruhi semua penyakit. Nah, jadi untuk menghitung ukuran beliefnya, kita nanti harus mengalihkan antara komponen X dengan komponen Y, kemudian yang memiliki irisan yang sama itu dijumlahkan ya. Ini adalah ukuran beliefnya yang di sini, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi jumlah perkalian M1 dan M2 yang tidak memiliki
hasil irisan. Jadi kalau yang atas tadi adalah jumlah perkalian dari M1X dan M2Y, yang X dan Y nya itu punya irisan atau menghasilkan irisan, itu saling dijumlahkan, dimana irisan itu adalah Z, dan ini menghasilkan M3Z ya nanti ya. Kemudian dibagi dengan 1 dikurangi jumlah hasil perkalian yang irisan X dan Y nya itu tidak ada. Nah, ini adalah plausibility-nya ya. Jadi bagian yang bawah ini adalah plausibility-nya, karena tidak memiliki irisan, tidak memiliki irisan dari frame of measurement atau himpunan kosong. X dan Y nya tidak ada irisan, atau irisan X dan Y nya itu himpunan kosong. Jadi semua yang nanti hasil irisannya itu tidak ada, nilai perkalian M1 M2 nya itu dijumlahkan menjadi penyebut di sini. Oke, ini kita langsung masuk saja ke contoh. Mudah-mudahan nanti teman-teman lebih mudah mengikuti dengan adanya contohnya ya. Jadi memang teori itu masih abstrak, tapi dengan adanya contoh nanti kita lebih mengerti penerapan dari teori tersebut. Ya, mohon maaf, rupanya ada suara gelegekan ya. Ya, ini contohnya juga diambil dari buku Artificial Intelligence. Buku Artificial Intelligence, yaitu contohnya Ani lagi ya. Ani mengalami gejala panas badan. Dari diagnosis dokter, penyakit yang mungkin diderita oleh Ani yaitu flu, demam, atau bronkitis. FDP, jadi gejala panas itu menyebabkan FDP ya. Ini kita rinci saja, kita rinci. Jadi baru ditemukan gejala 1 panas. Panas itu menimbulkan suatu ukuran densitas kepercayaan terhadap penyakit FDP sebesar 0,8 misalnya. Berarti M tetanya 1 kurangi 0,8 yaitu 0,2. Nah, ini adalah M1. Jadi setiap kali kita menemukan suatu gejala itu ada penyakit apa saja yang dipengaruhi oleh gejala itu dan M tetanya ya. Ini M1 karena berdasarkan dari gejala 1, gejala panas ya, munculnya gejala yang ke-1. Kemudian sehari kemudian Ani datang lagi dengan gejala yang baru, ini gejala kedua ini, yaitu hidung buntu. Berarti ada lagi M2 dari hidung buntu itu memengaruhi penyakit apa saja. Kemudian M2 tetanya berapa. Nah, ini. Jadi kita selalu punya komponen ini ya, seperti ini ya. Nah, ini hidung buntu. Hidung buntu ternyata mempengaruhi terjadinya penyakit alergi, penyakit flu, dan demam. Berarti AFD. Hidung buntu itu menyebabkan adanya probabilitas kepercayaan M2 terhadap penyakit alergi, flu, dan demam sebesar 0,9. Berarti M2 tetanya yaitu 1 kurangi 0,9. Nah, kalau kita sudah menemukan lebih dari 1 gejala, setiap ketemu 2 gejala, setiap kita ketemu gejala lagi, itu kita harus menghitung perkalian tadi menggunakan rumus ini ya, dalam dalam bentuk tabel ini untuk mempermudah perkalian dan menemukan masing-masing dari hasil irisan dari theta dan kumpulan hipotesisnya. Nah, tadi kan kita sudah ketika gejala 1 kita punya komponen ini ya, M1 FDP, M theta 0,8 dan 0,2. Ini kita taruh sebagai X. Kemudian yang M2 itu adalah Y-nya. Oke, ini harus kita operasikan 2 demi 2 ya, 2 objek demi 2 objek. Ini ada M1 dan M2. Kita ikuti saja petunjuknya bahwa ini perhitungannya 2 demi 2 ya, M1 M2 atau antara komponen X dan komponen Y. Nah, tadi komponen X nya yaitu FDP dan theta, nilai MFDP itu 0,8, nilai theta 0,2. Kemudian komponen Y nya setelah muncul gejala 2 itu yang ini, AFD, MAFD, dan M theta. Nah, ini MAFD nya 0,9, thetanya 0,1. Kemudian nanti kita perlu
samping mengalihkan kita juga mencari irisannya, karena mengacu pada rumus ini ya. Di samping perkalian nanti kita cari irisannya. Kalau irisannya itu sama dengan densitas yang dicari, itu sama-sama dijumlahkan. Jadi perkalian dari irisan yang sama, perkalian dari hasil irisan yang sama itu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi hasil perkalian yang tidak memiliki irisan. Jadi hasil perkalian yang tidak memiliki irisan itu dijumlahkan ya. Yang sama-sama tidak memiliki irisan itu dijumlahkan. Oke, ini kembali lagi ke sini. Tadi ini muncul langkah perhitungan ini karena kita sudah menemukan gejala yang baru ya. Ketika ditemukan baru M1 karena gejala 1, kita belum menghitung seperti ini. Nah, ini muncul gejala 2 yaitu hitung buntu. Seperti ini. Kita petakan seperti ini ya. Nanti ini kita kalikan nilai dari FDB dengan AFD dan nilai theta yang di komponen Y ini dikalikan. Jadi misalkan 0,8 dikalikan dengan 0,9 hasilnya 0,72 kita taruh di sini. Kemudian jangan lupa ini 0,9 kan miliknya AFD, 0,8 itu miliknya FDB. Irisan AFD dan FDB itu apa? Menghasilkan apa? Oh, irisannya F dan D. Karena AFD dan FDB itu sama-sama punya FD ya, irisannya adalah FD. Jadi 0,72 itu adalah densitas untuk MFD ya. Kemudian ini theta dan AFD ini irisannya apa hasilnya? Theta itu kan tadi kita ingat ya, semua kumpulan hipotesisnya. Berarti AFDB. Nah, AFDB dan AFD ini irisannya apa? Irisannya ya AFD. Jelas AFD. Kemudian nilai M theta dengan nilai AFD 0,2 dikali dengan 0,9 kita taruh di sini. Nah, sekarang yang theta komponen X kita kalikan dengan komponen Y yang theta. FDB 0,8 dikali dengan nilai dari M theta milik Y yang 0,1. 0,8 kali 0,01 sorry 0,8 kali 0,1 hasilnya 0,8. Kemudian ini FDB dan theta itu irisannya apa? FDB dan theta itu irisannya FDB ya, karena theta tadi adalah AFDB. Theta itu sama dengan AFDB. Sehingga irisan FDB dengan theta itu FDB. Nah, di sini FDB adalah 0,08. Kemudian ini theta dengan theta irisannya theta ya. Hasilnya 0,2 dikali 0,1 kita taruhkan di sini. Ini menjadi M bagi FDB yang baru. Ini menjadi M baru bagi FDB. Ini menjadi M yang baru bagi FD, bagi AFD, bagi FDB dan bagi theta. Kalau tadi sudah ada M2 berarti M barunya adalah M3. Muncul di sini perhitungannya. Nah, di sini kita lihat. 1 dikurangi 0. Mengapa 0? Karena plausibility-nya tidak ada yang menyebabkan irisannya kosong. Semuanya punya irisan. Jadi antara komponen X dan komponen Y itu di samping setelah dikalikan dicari irisannya itu semuanya punya irisan ya. FDB, AFD punya irisan FD, ini menghasilkan irisan di bagian sini. Hasil perkaliannya itu kombinasinya juga punya irisan, masing-masing punya irisan, nggak ada yang himpunan kosong. Ini theta ya, jangan keliru dengan himpunan kosong. Himpunan kosong yang ini nih artinya tidak memiliki irisan. Misalkan AF dengan FD AF dengan BD itu nggak punya irisan. AF dengan BD karena tidak ada yang sama. Nah, misalkan FDB dengan A itu nggak punya irisan, itu nanti akan menimbulkan himpunan kosong. Itu pada contoh berikutnya nanti. Sehingga di sini sigma perkalian antara MX dan MY tadi yang menghasilkan irisan kosong itu kan tidak ada, berarti 0. 1 kurangi 0 tidak ada semuanya, karena semuanya punya irisan. Kalau di sini ada 1 himpunan kosong, nah itu masuk ke sini. 1 dikurangi berapa tadi yang hasil perkaliannya itu menghasilkan irisan kosong atau tidak punya irisan. Nah, ini adalah M yang baru ya. Perhatikan FD, AFD, FDB, theta. FD, AFD, FDB, theta. Wah, sudah 19 menit. Kita stop dulu ya.